Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo edisi hari ini dengan tema pentingnya pendidikan politik untuk kaum milenial. Bersama dengan dua presma yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Pres Arca dari Universitas Bengkulu dan juga Pres Rido dari UIN Fatmawati Bengkulu. Baik, di segmen sebelumnya tadi Pres Rido kita membahas perihal kesediaan menanggapi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan bekerjasama juga dengan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu untuk para caleg dan juga calon presiden ini untuk berkampanye di institusi akademis, dalam hal ini adalah kampus. Jika saya memposisikan diri saya sebagai seorang caleg ataupun sebagai seorang capres, dan saya diberikan ruang mimbar akademik di dalam kampus, apakah yakin Pres Rido saya tidak akan menyelipkan narasi-narasi yang akan mengarah pada diri saya dan pemilih di kampus ini mengarah pada diri saya? Silakan Pres Rido. Ya, jadi begini Bang, kita harus, kalau menurut saya harus dipahami dalam konteks ketika kita bicara tentang pendidikan politik dengan kampanye ini kan berbeda. Ketika kita bicara dengan pendidikan politik, ya maka kita pun harus, mahasiswa sebagai orang-orang yang kritis tadi, tidak ini pendidikan politik ke kampus tidak menutup nalar kritis mahasiswa. Nah, ini yang harus kita pahami. Saya pikir teman-teman mahasiswa yang sudah memiliki pemikiran yang kritis pun tidak akan langsung menerima ketika dia datang untuk memberikan pendidikan politik, tapi mereka akan memahami edukasi yang disampaikan. Terlepas nanti saya pikir akan ada mahasiswa yang sepakat dengan dia, yaitu adalah urusan pribadi individu, saya pikirkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa ini dia pemikirannya terbuka tentang politik itu. Nah, kecuali ini berbeda dengan kampanye, gini kan. Nah, ketika memang hari ini kampanye ajakan untuk memilih. Jelas ajakan terkait siapa yang mau ikut memilih itu adalah personal juga. Namun gini, ya, hari ini putusan Mahkamah Konstitusi ini kan sudah mengiyakan otomatis apapun yang diputuskan oleh MK ini bersifat final, tidak ada yang bisa menggugat lagi. Otomatis aturan turunan akan mengikuti. Nah, tinggal yang saya maksud adalah regulasi lagi yang harus kita susun. Bagaimana regulasi yang dilakukan oleh KPU dalam membuat PKPU itu adalah sangat menyentuh mampu selaras dengan itu dan tidak mencederai juga yang namanya institusi pendidikan tadi sebagai wadahnya orang-orang yang berpikir kritis, intelektual gitu. Baik, Pres Rido. Saya ingin ke Pres Arca nih. Artinya kan harus dilakukan regulasi di aturan turunan di bawah Mahkamah Konstitusi tentunya untuk meregulasi dan membatasi tentunya dalam hal ini supaya pembicaraan di mimbar-mimbar akademis ini tidak mengarah untuk memilih salah satu paslon tertentu, salah satu caleg tertentu. Bagaimana menyikapi siapa yang diberikan ruang untuk berbicara di mimbar akademis ini? Karena kita melihat kalau caleg ini ratusan orangnya. Nggak mungkin kan ratusan ini kita berikan kesempatan semuanya. Silakan, Pres. Oke ya. Untuk perihal kesempatan, tapi sebelum kita ke teknis itu ya, sebenarnya adalah bagaimana regulasi penegakan sistem tersebut ya. Sejauh ini adalah KPU yang menjadi tanggung jawab gitu ya, terutama kalau di Bengkulu ya. Bagaimana peran KPU ini fundamental ya, sangat yang mempengaruhi bagaimana jalannya demokrasi yang di Bengkulu ini. Sejauh ini kita lihat dari pantauan ya, KPU belum ada sikap gitu kan. Pihak kampus yang ada di Bengkulu pun juga menunggu hal itu. Ya, kita mahasiswa BMK BEM Uni kemarin sudah sempat diskusi sama pimpinan juga bersama Bawaslu, KPU. Ya, setelah adanya keputusan KPK sebelum KPU pun mereka juga masih bingung, masih menunggu alasannya. Ketika ada PKPU pun kita masih menunggu juga bagaimana SOP untuk ketika adanya nanti pendidikan politik di kampus sendiri gitu kan. Perihal siapa yang pantas untuk mengisi pendidikan tersebut ya, kita belum tahu nih. Setidaknya adalah tadi dia tidak mencederai bagaimana fungsi institusi pendidikan tadi, akademisi tadi gitu kan. Dan harapannya pihak sejauh ini kalau dari kita mahasiswa memandang akademisi ini, bidang akademisi belum siap dalam artian untuk menjadi wadah tersebut gitu kan. Karena sangat luar biasa tahun ini ya gitu kan. Bagaimana dilibatkannya akademisi untuk menjadi wadah untuk politik ini gitu kan. Kalau dalam rasionalnya adalah ketika nanti itu
masuk tanpa ada aturan, maka semuanya bisa masuk dan mahasiswa-mahasiswa Iya, disibukkan. karena ini akan jadi ruang yang tentunya dimanfaatkan oleh para politisi ini tentunya. Mereka Pres. belajar, bukan belajar tentang akademik lagi, belajar tentang politik ya. 1 tahun itu mereka politik ya. Ini bahaya juga kan. Nanti bobroknya nanti ya pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Maka hari ini adalah penguatan adalah di sistem tersebut. Ya, regulasi tadi SOP-nya bagaimana gitu kan. Ketika SOP itu benar dan jelas, maka universitas yang ada di Bengkulu maupun Indonesia udah akan siap gitu kan. Yang pertama adalah tanggung jawab dari KPU-nya tadi gitu. Oke, artinya juga kesiapan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah yang menjadi aturan turunan tentunya dari Mahkamah Konstitusi ini harus juga siap ya, Ya, untuk menampung daripada konsep yang ditawarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini. Konkret, Pres. Ya. Seperti ini. Jika KPU Bengkulu dalam hal ini kan, karena ini Presma di universitas yang ada di Bengkulu, dalam hal ini sudah mengiyakan, memfasilitasi salah satu paslon atau salah satu caleg untuk berbicara di mimbar akademis di salah satu kampus mungkin nantinya di Bengkulu ini. Anggaplah misalnya dari Partai Kuning, Partai Hijau, Partai Merah, dan lain sebagainya. Seperti apa sikap Pres menanggapinya? Sejauh ini kalau melihat ketika nantinya tidak ada yang namanya kesetaraan, maka itu sudut pandang kita ini dari ini saya ya, maka itu hal yang blunder lah gitu kan. Bagaimana tidak sesuai dengan arahan dari putusan MK. Harapannya ketika memang itu bisa masuk ke ranahnya kampus, maka harus disetarakan ya. Tidak boleh memandang ini partai yang besar, partai yang kecil, dan ini yang kepentingan besar dan ini yang kepentingan kecil, tidak. Tapi bagaimana ya tadi substansinya gitu kan. Ketika pendidikan memberikan pendidikan politik, maka semua harus dihadirkan tadi. Dan menjadi poinnya adalah bagaimana bisa berkomunikasi dengan yang bertanggung jawab di kampus tersebut, ya, baik itu pimpinan birokrasinya maupun yang organisasi-organisasi yang ada di sana gitu. Oke, artinya karena juga keterlibatan mereka juga mempengaruhi kegiatan tersebut gitu kan. Tidak hanya mentok-mentok ketika KPU melakukan melakukan perintah kepada universitas untuk memberikan wadah ini, ya ketika universitas tidak mau gimana lagi kan. Oke, artinya juga kedaulatan penuh tetap pada institusi pendidikan dalam hal ini kampus dan juga badan eksekutif mahasiswa yang menentukan diperbolehkan atau tidak ya. Baik, semakin menarik kita akan bahas di segmen terakhir nantinya, Pres. Pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di Brendo.